Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Fitriana dengan NPI 14621000090 dengan mata kuliah Teknologi Kecerdasan Bisnis kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tugas CPMK 2 yaitu review jurnal. Yang pertama ada jurnal dengan judul Perancangan Aplikasi Bisnis Intelijen pada Sistem Informasi Distribusi PT Pertamina Lubricant menggunakan Pentalho. Nama Jurnal Rekayasa dan Sistem Industri, volume dan halaman, volume 2 dan halaman 12-18 tahun 2015. Kategori Bisnis Intelijen Penjualan dan Produksi, kategori Cinta 4 dengan review membahas tentang implementasi bisnis intelijen pada PT Pertamina Lubricant dengan menggunakan Pentalho, tentang pentingnya analisis data dalam meningkatkan efisien sistem informasi distribusi perusahaan, khususnya dalam hal penjualan produksi dan pengelolaan informasi pelanggan. Melalui aplikasi bisnis intelijen yang dirancang, perusahaan dapat mengolah data transaksional, data master, dan data referensi untuk menghasilkan informasi melalui dashboard reporting. Dengan adanya analisis data yang otomatis dan laporan yang dihasilkan secara interaktif, perusahaan dapat meningkatkan pengontrolan terhadap distributor, memahami kebutuhan pelanggan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Metode penelitian yaitu menentukan input. Dengan tahap pertama dalam metode penelitian yaitu berasal dari data-data yang telah dicatat dalam sistem informasi distribusi seperti data transaksional, data master, dan data referensi. Kemudian ada perancangan sistem dengan melibatkan pengolahan data transaksional, data master, dan data referensi untuk menghasilkan informasi yang berguna melalui aplikasi bisnis intelijen menggunakan Pentalho. Dari hasil penelitian ini, yang pertama, implementasi bisnis intelijen, mengimplementasikan aplikasi bisnis intelijen menggunakan Pentalho pada sistem informasi distribusi PT Pertamina Lubricant, yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis data secara otomatis dan menghasilkan laporan dalam bentuk dashboard reporting. Yang kedua, ada peningkatan pengontrolan distribusi melalui visualisasi data dan analisis data multidimensi. Dan yang ketiga, optimasi pengambilan keputusan. Yang kedua ada jurnal dengan judul Penerapan Model Bisnis Intelijen pada Perusahaan Retail XLT untuk meningkatkan strategi pemasaran. Nama Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia, volume dan halaman, volume 17 nomor 1, halaman 33-44, tahun 2023, kategori Bisnis Intelijen Pemasaran, kategori Cintanya 4, dengan review membahas tentang fokus PT XLT dalam pengolahan data termasuk data penjualan, data pembelian, data pelanggan, dan data operasional lainnya untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menentukan strategi pemasaran. Yang kedua ada menganalisis dan menyediakan informasi yang bernilai bagi perusahaan terutama dalam hal strategi pemasaran dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada memvisualisasikan data penjualan, pendapatan produk, dan kategori produk yang berguna untuk mendukung tim marketing dalam mengambil keputusan strategis. Yang keempat, proses ELT menggunakan tools Pentalho dan visualisasi data menggunakan Microsoft Power BI sebagai langkah penting dalam implementasi bisnis intelijen. Yang kelima, penerapan strategi pemasaran berdasarkan komponen 4P, Place, Price, Product, dan Promotion untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data berupa angka yang kemudian dijabarkan secara deskriptif berdasarkan data atau hasil laporan yang didapat.
Proses ELT dilakukan menggunakan tools Pentaho dan data yang divisualisasikan menggunakan aplikasi Microsoft Power Business Intelligence. Hasil penelitian yang disajikan dalam jurnal penerapan model bisnis intelijen pada perusahaan retail yaitu implementasi bisnis intelijen pada perusahaan retail seperti PT XLT dapat membantu dalam pengolahan data operasional menjadi informasi yang bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, terutama dalam hal strategis pemasaran. Yang kedua, penggunaan dashboard BI mempermudah tim marketing dalam melihat dan menganalisis data penjualan, pendapatan produk, dan kategori produk untuk meningkatkan strategi pemasaran. Dan yang terakhir ada proses ELT menggunakan tools Pentaho dan visualisasi data menggunakan Microsoft Power Business Intelligence untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pengambil keputusan. Kemudian ada jurnal 3 dengan judul Penerapan Algoritma Adaptive Response Rate Exponential Smoothing terhadap Business Intelligence System. Nama jurnal Building of Informatics Technology and Science. Volume dan halaman volume 5 nomor 2 halaman 565 sampai 575 tahun 2023 kategori Cinta 3 reviewnya dalam jurnal ini. Penelitian dilakukan untuk membangun sebuah bisnis intelligence system yang menggunakan algoritma adaptive response rate exponential smoothing untuk melakukan prediksi penjualan produk pada bulan berikutnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur, dilakukan untuk mengumpulkan data dengan metode survei, wawancara, dan dokumentasi atau pustaka. Kemudian ada analisis data, kemudian dilanjutkan dengan perancangan, kemudian ada implementasi dengan membangun aplikasi berdasarkan perancangan yang sudah dibuat. Sistem yang dibangun menggunakan framework Laravel dan Vue.js untuk back-end dan front-end. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Dilakukan pengujian oleh penulis untuk mencari adanya bug atau error pada aplikasi tersebut. Hasil penelitian mencakup implementasi algoritma ARES untuk melakukan prediksi penjualan produk pada bulan berikutnya berdasarkan data transaksi penjualan perusahaan. Dalam penelitian ini, data penjualan produk yang digunakan berasal dari bulan Januari 2021 hingga Juli 2021. Kemudian yang 4 ada jurnal dengan judul Penerapan Teknologi Data Warehouse, NoSQL, dan Business Intelligence untuk Analisa Transaksi Penjualan. Nama jurnal, Jurnal Resistor, volume dan halaman, volume 3, nomor 2, halaman 120-127 tahun 2020, kategori Sinta 3. Jurnal ini membahas penerapan teknologi data warehouse dan MongoDB sebagai database NoSQL untuk menganalisis transaksi penjualan. Metode penelitian yang digunakan melibatkan berbagai tahapan untuk menerapkan data warehouse dan bisnis intelijen dalam analisa transaksi penjualan. Dimulai dengan analisis kebutuhan fungsional, selanjutnya pemilihan dimensi dan fakta menjadi krusial, dan proses ELT. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu penerapan data warehouse dan MongoDB, kemudian proses ELT, kemudian ada penggunaan bisnis intelijen teknologi bisnis, khususnya Power Business Intelligence, digunakan untuk memvisualisasikan data transaksi dalam bentuk grafik dan tabel. Kemudian ada pengujian sistem, dan yang terakhir ada dashboard dan laporan. Kemudian ada jurnal 5 dengan judul Penerapan Bisnis Intelijen pada Peluang Jenis Usaha Baru Usaha Mikro Kecil Menengah dengan menggunakan teknologi online Analytical Processing.
Nama jurnal, Jurnal Sistem Informasi, volume dan halaman, volume 9, nomor 2, halaman 115 sampai 118, tahun 2022, kategori BI, penjualan dan kategori Sinta, termasuk Sinta 4. Review berdasarkan informasi yang disediakan pada jurnal tersebut, hasil penelitian tersebut mencakup pengembangan aplikasi yang mampu menerapkan konsep bisnis intelijen dengan menggunakan teknologi online, analytical processing, dan aplikasi Tableau sebagai alat pendukung. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang berminat dalam usaha mikro kecil dan menengah mengenai jenis usaha yang sedang tren, omset yang dihasilkan, serta jumlah jenis usaha yang sudah berjalan. Hasil penelitian juga mencakup visualisasi data mengenai omset dari pelaku UMKM yang sudah berjalan, yang disajikan dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Metode penelitian yang pertama pengumpulan data, kemudian ada pengolahan data. Data tersebut diolah menggunakan perangkat lunak Tableau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Kemudian ada analisis data. Kemudian ada pengembangan aplikasi dalam bentuk website yang terintegritas dengan aplikasi Tableau. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai omset dari pelaku UMKM yang sudah berjalan kepada pelaku UMKM baru dalam bentuk visualisasi data yang mudah dipahami. Hasil penelitiannya mencakup pengembangan aplikasi yang mampu menerapkan konsep bisnis intelijen dengan menggunakan teknologi online analytical processing dan aplikasi Tableau sebagai alat pendukung. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang berminat dalam UMKM. Bentuk visualisasi yang mudah dipahami dengan adanya aplikasi ini diharap para pelaku UMKM baru dapat memperoleh informasi yang memadai untuk menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan. Jadi, sekian presentasi saya. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.